dari untuk Son Horeg. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bisa menarik kesimpulan ya dari Belum kesimpulan Gus, kita masih awal Gus. Iya. Jangan Maksud saya dengan keterangan beliau yang mewakili MUI yang asalnya memberikan fatwa haram tentang Son Horeg, agaknya beliau lunak dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman Son Horeg di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan selama tidak ada unsur pidananya. Saya kira Son Horeg harus tetap jalan. Karena apa? Son Horeg yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Son Horeg itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan, nanti sholawatan Habib saya itu bisa kena loh. Itu sonnya luar biasa itu. Nanti Gus Gondrong juga kan gitu, walaupun itu di lapangan. Tapi di lapangan pun ketika kita berbicara tetangga, apakah panitia juga menyeleksi ada orang sakit atau tidak seperti yang ditakutkan Kiai? Belum tentu juga. Gitu loh. Jadi yang saya sesalkan, fatwa MUI ini terlalu gegabah. Jadi kalau kita berbicara son, berarti itu barang. Sama kita pakai filosofi palu. Tahu palu? Palu itu kalau digunakan maku untuk membangun rumah, itu manfaat, maslahat atau mudarat? Maslahat. Tapi kalau palu buat mukul kepalanya mahasiswa, bocor, maka jadi mudarat. Nah sekarang persoalannya apa tentang sound system Horeg? Volume. Nah itu sebelum memberi fatwa, harusnya kiai-kiai kami yang di Jawa Timur ini harus merangkul, bukan memukul. Harus mengajak, bukan mengejek gitu loh. Dirangkul dulu, dipertemukan. Sound system itu Mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian. Ketika Son Horeg itu gerak, itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound. Battle sound itu perkumpulan sound-sound, konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisihkan untuk anak yatim dan kaum duafa. Tapi saya kaget Gus Rofi mengatakan MUI gegabah. Bahasa gegabah. Nah makanya begini, mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh babi haram, tidak ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian,